kami sarankan ibu bapak untuk scan barcode yang ada di depan. Terus mereka membuat ini untuk apa Pak? Dari situ kita mendapatkan saran masukan bahwa yang dimauin oleh masyarakat seperti apa. Masyarakat menilai polisi itu objektif bukan karena tekanannya. Kalau katakan polisinya baik, ya katakan baik. Kalau polisi layanannya kurang, dikatakan kurang baik. Awalnya sih kayak anggota itu pertama, nah kok kayak gini? Mereka bertanya. Tapi harus seperti itu bro, saya sampaikan. Iya. Lu punya prestasi tanpa publikasi nol sekarang. Semua itu yang lo kerjakan itu memang bagus. Tuhan itu nggak tahu, tapi manusia perlu dikasih tahu. Blast di media sosial, blast di media konvensional, media mainstream. Jadikan itu sebagai suatu kewajiban yang lo lakuin itu masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat bisa menilai, ya dinilai maka polisinya tidur. Satu konsep mungkin jangan berharap masyarakat untuk mencintai kita, Polri, tapi kita buat paradigma ke depan. Kita yang harus turun mencintai masyarakat, memberikan pelayanan terbaik pada mereka. Itu baru benar itu nanti. Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibda Ines. Dan tentunya seperti biasa kalau Ines sudah hadir berarti Ines juga kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena di edisi kali ini Ines mau tanya dulu nih sama pemirsa, pernah gak sih bikin entah itu surat laporan kehilangan atau mungkin bikin SKCK ataupun surat keterangan yang lainnya nih di kantor polisi terdekat? Nah di sini ada yang menarik karena salah satu kantor polisi sektor ini yang berada di wilayah bahkan di ibu kota, kantor polsek ini memiliki pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat karena ternyata telah lama menggunakan teknologi digital. Nah untuk mengetahui lebih lanjut seputar sistem pelayanan digital di kantor polsek ini telah hadir di studio podcast Polri Presisi Kompol Bambang Askar Sodik selaku Kapolsek Pondok Aren. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabarnya? Baik. Wah ini dengan inovasi yang ada ini semakin semangat nih kalau misalnya ternyata Polri sudah berinovasi begitu ya bisa dikatakan. Di Polsek Pondok Aren ini kan memang menerapkan kemajuan teknologi yang ada, media digital terutama ya. Nah sejak kapan sebenarnya untuk Polsek Pondok Aren sendiri menerapkan pelayanan masyarakat dengan sistem digital? Baik, terima kasih Mbak Ines. Alhamdulillah saya diberikan amanah itu oleh pimpinan tanggal 9 September 2023. Saya melihat saat ini masyarakat kita itu kan rata-rata pegang gadget ya, bahkan satu atau dua pegang gadget. Saya berpikir ini kesempatan kita harus memasifkan manajemen media. Makanya dari situ saya buat suatu terobosan dan untuk menjaring indeks kepuasan masyarakat. Karena kalau hanya polisi aja yang memberikan pelayanan terus nggak ada feedbacknya apa sih? Feedbacknya apa yang harus diberikan masukan oleh masyarakat? Kita harus wadahi. Makanya saya buat aplikasi sebenarnya biasa melalui Google Form dengan kita tampilkan tayangan barcode di ruang layanan SPKT dan ruang layanan SKCK. Dari situ masyarakat setelah membuat laporan nih Mbak Ines, mereka kami sarankan ibu bapak untuk scan barcode yang ada di depan. Terus mereka membuat ini untuk apa Pak? Dan alhamdulillah mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Dari situ kita mendapatkan saran masukan bahwa yang dimauin oleh masyarakat seperti apa, yang digambarkan oleh masyarakat seperti apa. Dan kita lebih objektif. Masyarakat menilai polisi itu objektif bukan karena tekanannya. Kalau katakan polisinya baik, ya katakan baik. Kalau polisi layanannya kurang, dikatakan kurang. Baik, itu aja sih sebenarnya. Jadi awal mulanya karena dari masukan masyarakat itu kemudian berkembang. Izin Bapak, untuk yang ada di Polsek, sebenarnya itu pelayanannya apa saja yang sudah menggunakan digital Pak? Baik, dari yang terpenting adalah etalase di kepolisian adalah ruang SPKT. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di situ kita tampilkan tayangan data informasi digital di layar monitor, jadi masyarakat tahu ada krim serse, ada krim patroli, di situ kita tampilkan, jadi masyarakat melihat, oh
kerjanya polisi seperti ini. Wow, jadi ini inovasinya di Polsek Pondok Aren sendiri ada sejak Bapak di situ? Ya, mulai tanggal 9 September. Wah, luar biasa. Terus kemudian dari sistem digital yang diterapkan dalam pelayanan masyarakat ini, apakah memang bisa dikatakan seperti apa dalam proses menunjang tugas-tugas kepolisian di sana, Pak? Baik, Ines. Jadi sesuai dengan program Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Karyoto kan polisi di wilayah Polda Metro Jaya itu harus siap maku, dalam artian komandonya, markasnya harus siap, kapalnya harus bagus, dan artian harus siap melayani. Yang kedua, bagaimana kita untuk siap tampil pada saat kita dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus tampil, tapi dengan performa yang bagus, kita harus ready. Terus yang ketiga, bagaimana polisi di Polda Metro Jaya itu di Polres Tangsel, Polres Polda harus siap terampil, punya keterampilan. Jadi punya kemampuan, mereka harus bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ingat, setiap minggu kita tampilkan di tayangan digital ini adalah personel terbaik setiap minggu. Jadi dari fungsi Intel, Bimas, sama Lantas, serta staf. Kita ada fotonya itu. Jadi semuanya dari semua fungsi? Dari semua fungsi, dari 5 fungsi kepolisian plus staf. Itu ada tayangan fotonya di media di Polsek itu. Jadi itu menambahkan semangat anggota untuk setiap minggu itu memberikan pelayanan terbaik. Gitu, Mbak Ines. Apakah mungkin ini saya penasaran karena kan Bapak kan masih terlihat muda ya Pak ya, gitu kan? Jadi Kapolsek termuda atau enggak? Atau memang ide untuk mendigitalisasikan semuanya itu karena Bapak juga memang bisa dikatakan mungkin generasinya tidak terlalu milenial banget, tapi kan masih oke lah ya untuk membahas soal media. Bagaimana Pak tanggapannya? Jadi saya tambahkan lagi, program Bapak Kapolda itu salah satunya adalah selain siap maku, siap tampil, siap terampil, salah satunya ada program manajemen media. Manajemen media, saya katakan ya itu kembali lagi masyarakat sekarang di era digital 5.0, mereka punya gadget itu lebih dari satu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, polisi harus update. Kita nggak bisa ketinggalan. Masyarakat setiap ini melapor dan boleh dilihat sekarang bagaimana pengaruh terpaan media sosial di masyarakat. Kita setiap ada kegiatan positif untuk membangun sentimen positif kita tampilkan di media sosial, baik di media sosial Instagram kita ataupun TikTok kita. Bahkan dari media sosial, dari Kabar Bintaro, Tangerang, Tangsel Info, apa semua mereka kita tampilkan untuk membangun sentimen positif di masyarakat. Tentunya tidak hanya sentimen positif, tapi kerjanya kita pun bisa dirasakan juga oleh masyarakat dan bisa diketahui, karena itu yang penting ya Pak ya. Betul. Karena biasanya udah bekerja tapi ternyata nggak kelihatan juga gitu. Nah itulah fungsinya ya. Baik Bapak. Tapi sejauh ini Pak, apakah ada kendala yang terjadi pada saat mungkin proses dari yang mungkin tadinya biasa saja kemudian sekarang menjadi digitalisasi Pak? Sebenarnya awalnya sih kayak anggota itu pertama, nah kok kayak gini, mereka bertanya. Tapi harus seperti itu bro, saya sampaikan. Lu punya prestasi tanpa publikasi nol sekarang. Dan saya katakan, semua itu yang lo kerjakan itu memang bagus. Tuhan itu Maha tahu. Tapi manusia perlu dikasih tahu. Blast di media sosial, blast di media konvensional, media mainstream. Jadikan itu sebagai suatu kewajiban. Yang lo lakuin itu masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat bisa menilai, tidak dinilai malah polisinya tidur. Gitu. Baik, Bapak selain untuk digitalisasi yang terjadi itu mungkin ada inovasi yang lainnya juga Pak yang sudah disediakan di Polsek Pak. Katanya sih ada istilahnya buat masyarakat juga lebih mudah nih, ada tempat charge-nya, makan minum gratis. Wah ini Ines juga pengen jadi ke sana nih. Gimana Pak? Ini Mbak, saya katakan bagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya itu untuk siap maku, siap tampil dan siap terampil. Masyarakat datang ke kantor polisi itu bukan dalam keadaan mereka punya masalah nih. Datang ke kantor polisi harusnya udah, kantor polisinya enak, adem, nyaman. Jadi kalau handphonenya mati nih Mbak, jadi mereka nggak mati gaya. Di situ kita siapkan tempat charging untuk handphone. Jadi mereka nggak mati gaya. Mereka panas datang udah sungut-sungut, nggak ada minum lagi. Di situ ada kulkas. Silakan Pak,
ada kulkas yang minum di Wow. situ, ya kan? Mereka bisa dapat nonton, dapat layanan. Wifi gratis juga? Wifi gratis ada. Waduh. Cuman nggak semua. Saya katakan kalau wifi gratis ya untuk waktu-waktu tertentu. Oke. Gitu, Mbak. Kemudian gini Pak, ada informasi juga yang menarik nih, katanya Kapolsek ini infonya setiap jam 10 pagi di Polsek Pondok Aren ini menghentikan kegiatan sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama. Ini maksudnya gimana Pak? Dan tujuannya apa? Mbak Ines, Iya. sekarang di era sekarang ini ya, mungkin saya katakan bagaimana membangun rasa cinta dan bangga kepada bangsa itu kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi coba? Iya. Kita semenjak saya menjabat di situ tanggal 9 September itu saya wajibkan untuk memutar lagu Indonesia Raya setiap jam 10. Semua yang melintas, yang masuk Mako Polsek Pondok Aren itu, masyarakat dan anggota itu wajib berdiri sejenak, berhenti, menghentikan aktivitasnya, dan ya kalau bisa memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih, atau hanya berdiri sikap sempurna saja banyak. Gitu. Ini sebagai wujud cinta tanah air kita. Cinta tanah air dan bangsa itu adalah sebagian dari iman, Mbak Ines. Wah, terima kasih loh Pak. Jadinya secara tidak langsung itu memberikan gambaran bahwa oh ya, sepertinya ini harus diterapkan gitu ya untuk semua mungkin satwil di luar sana ataupun mungkin dari instansi lain juga termasuk ya. Dari sekarang kalau bukan kita siapa lagi Iya. gitu loh yang memulai. Baik Bapak, kita mungkin kembali lagi kepada sistem digital yang ada yang sudah diterapkan di Polsek Pondok Aren. Bapak, untuk proses digitalisasi mungkin akan membutuhkan modal. Nah, apakah modal itu memang dari Polsek saja atau memang mendapatkan dukungan dari Polres Bapak ataupun kita pure memang dari inisiasi saya sendiri dan rekan-rekan semua kita bersuadaya, baik di layanan SPKT maupun SKCK. Sudah membuat masyarakat membuat surat keterangan catatan kepolisian pun sama. Setelah menerima surat tersebut, setelah melakukan media screening, kita minta untuk memberikan feedback. Apakah di situ ada pungli? Kita harus tahu. Kan ada PNBP kan, PNBP penerimaan negara bukan pajak. Mereka harus tahu pembayaran 30.000 per surat itu membuat SPK kan. Mereka harus kita sampaikan. Jangan sampai di situ ada polisi ngambil pungutan nih. Nah, dari situ Mbak, makanya dengan layanan Google Form dan sebagai feedback bagi kita itu sangat bagus karena kita hanya butuh legitimasi dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat bahwa kita itu bekerja dengan baik memberikan layanan kepada mereka. Oh, baik. Jadi kalau misalnya ini Pak, pertanyaan saya selanjutnya, apakah memang setelah berjalan mulai dari September sampai dengan bulan ini ada nggak mungkin kritikan dari masyarakat yang akhirnya dari Bapak sendiri selaku pimpinan di Polsek tersebut, wah ternyata nih ya masih begini ya gitu? Baik. Ya wajar lah, netizen pas dua itu pas itu ada namanya pro kontra di masyarakat juga biasa, perbedaan suatu hal yang belum berapa. Tapi kita nggak bisa resisten terhadap itu. Kritikan masyarakat itu sebagai bagian kita Polri untuk menjadi Polri yang presisi, yang maju, yang semakin dicintai. Satu konsep mungkin jangan berharap masyarakat untuk mencintai kita, mencintai Polri, tapi kita buat paradigma terbalik. Kita yang harus turun dan mencintai masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Itu baru ngena itu nanti. Wah, ini kayaknya perlu dibikin quote nih nanti ya. Jadi kitanya juga yang harus mendekatkan diri, begitu. Jangan berharap masyarakat mencintai sama kita. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tetap di Podcast Polri Presisi.